Assalamualaikum Pak Pepen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah. Bagaimana Apa kabarnya nih, Bu kabarnya Indah? Pak? Oh, alhamdulillah baik, Bu. Bu Alhamdulillah Indah saya baik juga baik juga. juga. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bu Indah. Ya, Mohon Bu Indah. maaf nih Pak Pepen, mau Gimana, Bu mengganggu Indah? waktunya, boleh nggak? Boleh, Bu Indah. Kebetulan nih waktunya kosong nih, Bu Indah. Ada apa ya, Bu Iya. Indah ya? Iya nih Pak, terkait dengan permasalahan yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang murid-murid saya Pak. Ya. Bapak masih ingat nggak? Kemarin sih sekilas ya Ibu Indah waktu kita ketemu di jalan itu sekilas Ibu Indah menyampaikan, tapi mungkin kurang jelas Bu Indah. Apa yang kira-kira permasalahan yang Bu Indah hadapi ya? Iya Pak, jadi kan murid-murid saya ini memiliki kompetensi yang rendah dalam minat baca, sehingga dalam materi-materi yang saya berikan ini nilai-nilainya pun masih kurang gitu, tidak sesuai target, tidak sesuai ekspektasi saya. Makanya di sini saya mau sedikit berbincang-bincang dengan Bapak untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Gitu Oh, Pak. baik Bu Indah. Saya eh, ingin ya, jadi Ibu Indah menyampaikan bahwa ada beberapa siswa yang memiliki kompetensi rendah ya Bu Indah ya dalam minat baca. Mm-mm. Sehingga nilainya itu kurang atau mungkin sesuai target ya Bu Indah ya. Nah, sebetulnya kalau menurut Bu Indah sendiri ya, eee, ukuran ukuran menurut Bu Indah, seberapa sih, ukurannya Bu bahwa anak-anak ini kompetisinya ini meningkat Bu Indah? Ukurannya seperti apa? Ya, kalau menurut saya, kompetensi anak-anak ini meningkat ketika mereka semangat belajar yang pertama. Kedua, terlihat pada nilai-nilai mereka. Terlihat dari nilai-nilai mereka ketika ada asesmen, itu ada peningkatan. Lalu ketika mereka itu diminta untuk tampil, mereka paham, mereka mengerti, karena kan semuanya itu berawal dari membaca ya Pak ya. Kalau misalnya Iya. mereka saja tidak suka membaca, bagaimana mereka bisa memahami materi dengan baik? Itu permasalahan saya. Gitu, Oh, Pak. baik Bu Indah. Jadi Bu Indah kepengen ya, jadi untuk mencapai kompetensi siswa tersebut, apa mereka semangat untuk belajar tuh terlihat pada nilai mereka dan juga diminta untuk mereka tampil ya dengan percaya diri ya karena mereka bisa membaca. Nah, Bu Indah, kalau menurut Bu Indah sendiri ya skala yang Ibu Indah lihat dari 1 sampai 10 anak-anak ini menurut Bu Indah ada di level berapa ya Bu Indah? Untuk saat ini mereka itu berada di level 6, Pak. Gitu Oh, ya. berada di level 6 betul. Iya, gitu. Jadi ya sangat miris ya, Pak ya. Dan ini merupakan suatu keresahan bagi saya sebagai guru mereka. Oh, iya betul, betul sekali Bu Indah. Nah, dari eh, gambar Bu Indah mereka berada di level 6 tadi itu ingin meningkatkan ke nomor berapa nih Bu Indah kira-kira? Tentunya kalau mau meningkatkan ke yang paling maksimal ya, Pak ya, ke angka 10. Memang 10 Bu. Wah, bagus sekali Bu Indah ya. Insya Allah Iya. Bu. Mudah-mudahan bisa nih ya Bu ya anak-anak tadi itu bisa berada di. Amin, amin. Nah, Bu Iya, Indah, Pak. eh, apa sih sebetulnya kekuatan Bu Indah ya yang Bu Indah punya nih yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut kekuatannya yang Bu miliki? Baik, Pak. Kekuatan saya ketika mengajar anak-anak itu sebenarnya saya ini termasuk guru yang melek teknologi ya, Pak ya. Jadi saya Hmm, berusaha untuk membuat pembelajaran itu menarik dengan menggunakan media-media pembelajaran gitu, Pak. hmm, Jadi oh, media pembelajaran itu saya kemas dengan sedemikian menariknya supaya anak-anak itu semangat. Memang mereka terlihat semangat ya Pak ya gitu. iya Dan betul betul. alhamdulillah memang ada peningkatan dari yang sebelumnya. Tidak Hmm, seperti itu sekarang sudah lebih baik. Tapi masih ada beberapa siswa yang memang sangat kurang gitu. Inilah yang ingin saya mintakan solusi kepada Bapak gitu. oh, baik Bu Indah, bagus sekali berarti Bu Indah itu melek teknologi ya Bu untuk membuat pembelajaran yang menarik minat si anak-anak tersebut. Ah, baik Bu Indah. Nah, dari kekuatan yang Bu Indah miliki, apa hambatannya atau gangguan yang
mungkin dalam meraih tujuan tersebut itu bakal Ibu alami? Ya, hambatan yang saya hadapi sekarang ini adalah saya itu senang sekali Pak membuat media pembelajaran itu dengan menggunakan media seperti Canva atau menggunakan video pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi untuk itu kan dibutuhkan handphone ya Pak ya. Nah, salah satu kendalanya di sini adalah peraturan di sekolah saya itu tidak boleh membawa handphone Pak. Peraturan di sekolah itu tidak boleh megang handphone gitu. Jadi saya agak kesulitan tuh di situ. Gimana ya antara program saya menggunakan IT, tapi ternyata di sekolah tidak memperbolehkan anak-anak itu membawa handphone. Nah, dari hambatan ini, apakah apa Bu Indah punya solusinya? Iya, jadi kemarin itu sih saya mencoba ya Pak ya, mencoba untuk eh, anak-anak itu memang tidak membawa handphone, tapi saya fasilitasi anak-anak di kelas itu belajarnya pakai media pembelajaran yang bisa diikuti oleh semua anak, tapi ada teknologinya gitu Pak. Oh, iya, iya, Mbak. Seperti kuisis yang pakai kertas gitu Pak. Mm-mm. Betul, betul Jadi sekali. anak-anak nggak bawa handphone, tapi mereka tetap terfasilitasi belajar dengan menggunakan media pembelajaran. Baik Bu Indah, bagus sekali itu Bu Indah, bisa mencari solusinya ya agar tetap pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, Bu Indah, bagaimana nih jangka waktunya atau penerapannya itu kira-kira kapan ya Bu Indah bisa melaksanakannya? Saya sudah coba sih Pak kemarin ya, tapi kan baru ini ya, baru-baru ini saja ya, baru sekitar 2 minggu ini saya coba. Saya melihat respon murid-murid saya seperti apa. Ternyata setelah saya terapkan pembelajaran berbasis teknologi ini, mereka semangat gitu. Dengan melihat mereka semangat, insya Allah sih kedepannya saya akan terus menerapkan ini gitu Pak. Sampai Berarti semesteran ini berakhir, sampai tahun ajaran ini berakhir dan berganti lagi ke tahun selanjutnya gitu Pak. oh baik Bu Indah. Jadi sebetulnya rencana ini nih sudah dijalankan sama Ibu Indah ya, betul ya Bu ya? Dari yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Sudah Pak. kemudian Bu Indah dari rencana-rencana yang dijalankan eh, pasti kan ada gangguan ya Bu Indah ya. Nah, bagaimana itu cara Ibu Indah mengantisipasi gangguan tersebut? Iya, jadi gangguannya itu kan tadi kendalanya adalah peraturan ya Pak ya, tidak boleh membawa handphone. Nah, jadi cara saya mengantisipasinya adalah eh, ada satu momen ketika murid-murid ini memerlukan handphone dalam pembelajaran, maka saya berkoordinasi Pak dengan wali kelasnya. Saya Hmm, bekerja sama dengan wali kelasnya untuk menginformasikan bahwa murid-murid kelas ini harus membawa handphone dalam pelajaran saya. Dan setelah pelajaran saya selesai, harus mengembalikan atau menyimpan kembali handphone mereka ke wali kelas mereka gitu Pak. Dan saya pun oh, meminta izin kepada kepala hmm. sekolah dan bidang kesiswaan untuk diberikan izin uh, memperbolehkan murid membawa handphone dalam pelajaran saya gitu. Oh baik sekali Bu Indah, berarti harus ada izin atau istilahnya Bu Indah kolaborasi ya, minta izin kepada wali kelas juga dan juga kepada kepala sekolah. Baik Bu Indah, sebetulnya yang Ibu Indah rencanakan ini apakah sudah berjalan Bu Indah? Untuk yang ini belum Pak gitu. Jadi saya baru berencana ke depannya akan seperti ini. Tapi kalau yang murid-murid saya belajar menggunakan berbasis teknologi dengan menggunakan Canva kertas itu sudah berjalan gitu Pak. Oh, untuk berbasis tanpa sudah berjalan. Nah, Bu Indah, apa nih komitmen dari Ibu Indah terhadap rencana yang sudah berjalan dan akan dijalankan nanti, Bu Indah? Maaf Pak, boleh diulangi lagi? Baik, Bu Indah. Menurut Bu Indah sendiri, ya, apa komitmen dari Ibu Indah terhadap rencana yang tadi akan dijalankan?
Ya, komitmen saya pastinya saya harus bertanggung jawab menjalankan program saya ini ya Pak ya. Jadi ketika saya berniat untuk membantu murid-murid saya belajar aktif, mereka memiliki kemampuan membaca dengan baik, tentunya saya harus melaksanakan program ini dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saya harus mengajak kolaborasi dari wali kelas, lalu dari bidang kesiswaan, dan pastinya saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bekerja sama dengan orang tua murid itu sendiri. Baik sekali Bu Indah. Rencana-rencana itu dan komitmen-komitmen yang sudah Bu Indah rencanakan itu sangat baik sekali Bu Indah. Semoga bisa dilakukan. Nah Bu Indah, dari percakapan kita pada siang hari ini, bagaimana nih dengan tindak lanjutnya dari sesi coaching ini? Jadi saya ingin dari obrolan kita tindak lanjut ke depannya itu apa yang akan Bu Indah lakukan? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan pertama ya saya pastinya akan eh, membuat program dulu ya Pak ya tentang pembelajarannya itu saya akan rencana pembelajarannya seperti apa gitu. Lalu media pembelajaran yang akan saya gunakannya itu apa saja. Nah, setelah itu saya langsung berkoordinasi dengan wali kelas dan meminta izin kepada bidang kesiswaan dan kepala sekolah. Setelah itu saya pastinya akan berkolaborasi juga dengan orang tua gitu Pak. Sepertinya seperti itu karena menggunakan handphone kan berarti anak-anak harus bawa ya, Iya, bawa ke betul. sekolah, maka tingkat keamanan, penyimpanannya pun harus jelas gitu Pak. Betul sekali Bu Indah. Nah, dari percakapan ini bagus sekali Bu Indah karena Bu Indah menurut apa yang Ibu Indah sampaikan dari permasalahan juga solusi-solusi yang terbaik yang akan Ibu jalankan, insya Allah Bu bisa menyelesaikan dan juga bisa tercapai tujuan Ibu tadi ya, yaitu ingin anak-anak memiliki kompetensi yang sangat baik di dalam minat bacanya sepertinya itu. Nah, Bu Indah dari sesi coaching kita pada hari ini, hasil akhirnya apa nih yang Ibu Indah dapatkan dari percakapan kita? Ya, saya jadi menyadari Pak bahwa ternyata permasalahan yang saya hadapi ini yaitu rendahnya kompetensi murid dalam minat baca ini sebenarnya bisa saya atasi dengan dengan memberikan fasilitas juga ya kepada murid-murid saya yaitu memberikan kesempatan mereka untuk belajar menggunakan media teknologi. Walaupun dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, namun sebenarnya semua itu bisa terwujud dengan adanya kolaborasi saya sebagai guru mata pelajaran dengan wali kelas, kesiswaan, kepala sekolah, dan tentunya orang tua murid. Itu sih Pak yang pastinya akan saya lakukan ke depannya. Baik, bagus sekali Bu Indah, setuju ya dengan yang Ibu Indah sampaikan tentang rencana juga kesimpulan yang sudah kita diskusikan pada coaching hari ini Bu Indah. Nah Bu Indah, uh, saya ingin nanti seminggu atau 2 minggu kemudian ingin bertemu lagi nih dengan Bu Indah. Apakah apa rencana-rencana yang sudah dijalankan itu sudah sesuai, kemudian bagaimana hasil dari rencana yang sudah dibuat sama Bu Indah agar menjadi refleksi ini dan juga pembelajaran buat Bu Indah. Ya, nanti kita ketemu lagi seminggu atau 2 minggu kemudian bisa ya Bu Indah. Wah, dengan senang hati Pak Pepen, karena kan saya juga butuh masukan lagi ya Pak ya. Nantinya saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan apa yang sudah saya lakukan, rencana-rencana yang sudah saya lakukan berjalan seperti apa gitu ya Pak ya. Iya, baik Bu Indah. Baik Bu Indah, terima kasih hari ini Bu Indah sudah berbagi masalahnya kepada saya. Mudah-mudahan hasil diskusi Bu Indah dengan saya ini mendapatkan hasil yang Bu Indah inginkan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Pepen Iya, atas terima waktunya kasih. dan kesediaannya membantu saya mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Semoga kita sama-sama sukses ya Pak. Amin. Amin.
Sukses, tetap semangat ya Bu Indah ya. Betul sekali dan nggak boleh ini ya Pak ya, nggak boleh lengah ya. Iya, Semangatnya harus tetap dikobarkan demi murid-murid kita. betul sekali Bu Indah, tetap dikobarkan semangatnya. Semangat Bu Indah, terima kasih banyak Bu Indah ya, sampai bertemu kembali. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.